Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi, Ayah Bunda. Ketemu lagi dengan acara live streaming info seputar kesehatan anak RSUD Dr. Muardi. Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang Spesialis Anak. 1 jam ke depan kami akan menemani Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda tentunya dengan topik-topik yang menarik seputar kesehatan anak. Nah, hari ini kita istimewa karena hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa, yang bukan dari spesialis anak. Biasanya kan kita tamunya selalu spesialis anak nih. Nah, hari ini kita spesial karena kita sudah kedatangan dokter spesialis THT, yaitu Dr. Novi Primadewi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Sehat terus ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Seger nih, Dok, rasanya nih, Dok. Semangat. Bajunya sudah ijo-ijo, Dok. Jadi kelihatan seger, Dok. Iya, menyegarkan mata ya. Iya. Dr. Novi Primadewi, spesialis THT, beliau adalah konsultan di bidang pendengaran ya, Dok? Ya, di neurotologi. Jadi kasus-kasus untuk gangguan pendengaran terutama pada anak dan bayi baru lahir. Oh iya. Ya, selamat Cuma berkenalan nih. Karena gangguan pendengaran itu tidak pandang usia, baik bayi yang baru lahir, kemudian remaja, anak usia sekolah, dan lansia. Ya. Semuanya ada yang mengalami gangguan pendengaran. Ya. Nah, sebelum kita diskusi sharing-sharing topik tentang gangguan pendengaran pada bayi dan anak, kita sapa-sapa dulu nih, Dok, sama Sobat Muardi yang di Instagram. Di Instagram ini, di Instagram live-nya kita sudah banyak sekali yang sudah join, dari Arif Prawiro Harjo, Widya Dewinta, Arga, Niko Setiawan, Ferry Agung, Paramita Dewi. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat pagi Ayah Bunda, Sobat Muardi, selamat bergabung di Instagram live-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan juga di Facebook ya, di Facebook ini sudah ada juga, biasanya kita di Facebook nih, Dok. Oh, ya. Kalau kita live streaming di Facebook, wah ini pesertanya Sobat Muardi ini dari Sabang sampai Merauke, Dok. Kita sudah go internasional juga. Hebat. Ya, untuk Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda di rumah, silahkan kalau mau ada pertanyaan mengenai gangguan pendengaran pada bayi dan anak, silahkan klik pertanyaan di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook ya. Nanti kita akan bahas tuntas nih, mumpung ada pakarnya, ada Dr. Novi, spesialis THT konsultan nih hari ini ya. Ya, Dr. Dewi, mohon maaf, Dok. Dr. Novi. Ya, sama namanya kan Dr. Dewi juga. Dr. Novi, tadi kan kita mau bahas nih mengenali gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Sebenarnya, Dokter, ada nggak overview tentang pendengaran pada anak atau gangguannya juga seperti apa? Ya, gangguan pada pendengaran pada bayi, terutama ya, tadi kan saya disebutkan di depan, gangguan pendengaran itu bisa mengenai semua usia. Tetapi untuk fokus tema kita pagi hari ini, siang pagi hari ini ya, ini tentang pendengaran pada bayi dan anak. Nah, ini juga sudah menjadi masalah global. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi gangguan pendengaran yang dialami oleh bayi, usia bayi dan anak sedini mungkin? Itu yang terpenting. Karena fase gold ya, fase emas untuk anak untuk belajar bicara, mulai belajar ngomong, belajar menirukan ya, itu sudah dimulai dari 6 bulan setelah kelahirannya. Oh, 6 bulan ya, Dok ya? Ya, sehingga berdasarkan Universal Herringbone Screening ada dua tugas atau 2 pokok untuk deteksi dini, yaitu pada bayi yang baru lahir itu 2 hari setelah kelahiran kita lakukan screening awal pendengaran. 2 hari, Dok? Ya, itu tapi untuk rumah sakit yang kalau di Muardi jelas alatnya sudah komplit ya. Nah, mulai dari OAE, BERA, ASSR, timpanometri untuk bayi itu kita sudah tersedia lengkap. Tapi untuk rumah sakit yang belum, itu nanti bisa menyusul untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk bayi yang baru lahir sekitar 1 bulan. Itu untuk anak dengan
tanpa risiko. Tetapi untuk kelahiran dengan risiko, misalnya mungkin waktu hamil ibunya pernah menderita infeksi virus TORCH. Ya. TORCH itu berarti toxoplasma, rubella, CMV. Ya, jenengan lebih tahu ya. Ya. Virusnya. Nah, itu ya harus segera dilakukan screeningnya. Jadi ini indikasi kapan sih bayi yang sebaiknya sedini mungkin dilakukan screening pendengaran ya, Dok ya? Baik yang bayi yang baru lahir dengan risiko maupun yang tanpa resiko. Ya, tanpa resiko itu tadi programnya 2 hari setelah kelahiran atau kalau alat di rumah sakit tersebut lengkap, atau kemudian 1 bulan setelah 1 bulan. itu harus dilakukan pemeriksaan. Terus pada bayi yang berisiko tinggi ya harus itu setelah itu harus dilakukan. Nah, juga itu kalau waktu hamilnya ya, kemudian waktu proses kelahirannya misalnya dia dengan asfiksia. Ya, kemudian dengan hiperbilirubin, ya, atau kemungkinan juga ada gangguan dengan hormon tiroid ya. Ini sudah mulai dilakukan screening. Kita juga kerjasama dengan bagian anak pediatrinya untuk selalu melakukan screening awal pada bayi baru lahir. Nah, tujuannya yaitu setelah sedini mungkin, seawal mungkin terdeteksi, terdiagnosis, kita bisa habilitasi sedini mungkin ya. Jadi waktu dia usia 6 bulan, saat dia mulai belajar bicara. Jadi sudah bisa ditindaklanjutin istilahnya. Kita laksana segera mungkin ya, Dok ya. Terus kemudian ini juga ada yang untuk anak ya. Nah, ini yang sering kita lihat. Jadi pemantauan pendengaran, gangguan pendengaran pada anak itu juga perlu ya, karena anak-anak itu lingkungan anak-anak yang terutama anak-anak sekolah ya. Dia sudah mulai berada di komunitas, mungkin dia sekolahnya, rumah tinggalnya dalam tempat yang bising. Atau kemungkinan dia juga hobi bermain di keramaian ya, di tempat bermain yang itu bikin gangguan pendengaran pada anak ya, Dok ya? Ya, karena paparan bisingnya. Misalnya pada tempat-tempat yang pusat permainan yang misalnya dekat bandara seperti itu bisa, Dok ya? Ya, karena paparan bisingnya itu memang harus dideteksi terus. Jadi dilakukan pemeriksaan pendengaran ya rutin lah. Terus itu kalau ada paparan bising itu juga ada gangguan pendengaran yang disebabkan bukan karena paparan bising, pada anak-anak misalnya karena kotoran. Jadi kotoran karena kotoran telinga itu juga bisa mempengaruhi gangguan pendengaran ya, Dok? Pendengaran. Jika kalau dibiarkan saja, tentu saja komunikasi anak dengan teman-temannya, kemudian dalam menerima pelajaran di sekolah ya akan terganggu. Jadi pentingnya screening. Ya, pentingnya pemeriksaan kesehatan pendengaran telinga utamanya. Ya. Nah, tadi ada macam-macam gangguan pendengaran. Sebenarnya dokter bisa menjelaskan lagi nggak sih macam-macam gangguan pendengaran pada bayi dan anak itu apa aja, Dok? Ya, kalau itu tadi yang di awal yang diakibatkan oleh beberapa sebab ya, misalnya saat kehamilan ibu menderita infeksi virus TORCH ya, kemudian saat kelahiran mungkin lahir dengan berat badan bayi di bawah rata-rata BPLR ya, lahir rendah ya. Terus kemudian asfiksia, nah itu sangat berisiko mengalami tuli kongenital, cacat saat lahir ya. Terus setelah lahir pun ya kadang-kadang postnatal itu juga bisa terjadi, misalnya si anak menderita infeksi virus campak, kemudian cacar air ya. Kadangkala kita melupakan, artinya apa? Pasien datang, misalnya ini datang ya, si anak datang dengan keluhan dengan cacar air ke dokter Lintang. Dokter anak nih, dokter anak dulu. Dokter anak, dokter Lintang. Nah, di dokter Lintang, nah udah ini kena cacar air Bu, ini lah. Terlupakan karena terlupakan untuk pemeriksaan di pendengarannya. Padahal salah satu risiko dari infeksi virus cacar air itu bisa mengenai saraf pendengarannya. Nah, biasanya terjadi pada usia berapa, Dok, kalau yang terjadi gangguan pendengaran?
Bisa semua Bisa usia semua ya, saat usia dia ya? terkena Cacar air. cacar air itu juga bisa mengenai inilah. Anak-anak kalau dewasa misalnya bisa langsung bilang, aduh telingaku kok bengong, kalau dengar kok mulai nggak jelas nih. Oh gitu. Nah kalau anak-anak kan ya bisanya hanya menangis sambil sambat, Iya. paling cuma megangin telinga. Iya. Nah itulah Atau kurang merespon ya barangkali ya. kadang-kadang kita yang harus care. Ya. Misalnya, oh ini anakku kemarin habis habis kena cacar air, terus sekarang kok dengerin TV, dengerin apa kok mulai Kenceng. atau sering tidak dipanggil cuek Tidak aja atau oh. bagaimana. Nah itu Ya. harus segera datang ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya. Untuk Rumah sakit Dokter dilakukan. Muardi nih. Iya. Ketemu Dokter Novi ya nanti ya. Di sini sudah komplit alatnya. Nah, jangan takut untuk pemeriksaan THT kan. Wah, nanti anakku digini enggak. Ini kita pemeriksaannya nyaman. Nyaman ya. Kita selalu mengutamakan kenyamanan. Ya. Jadi sebenarnya bukan tindakan invasif, terlalu invasif ya, Maksudnya, Dok? Bukan ya, Dok? Kita di sini misalnya ya tadi ya, pasien habis ini kok ternyata setelah kena cacar air beberapa waktu yang lalu mulai acuh kalau dipanggil atau bagaimana, sedangkan namanya anak-anak kan tidak pernah bisa, kadangkala tidak bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Nah, ya sudah datang ke sini, nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeteksi gangguan pendengaran pada si anak. Ya. Nah, itu terus yang untuk anak usia sekolah pun ya rutin lah untuk seperti kalau kita ke mana dokter gigi ya, 6 bulan sekali. Untuk sebaiknya 6 bulan sekali ya, Dok ya. Untuk pemeriksaan ini apakah ada kotoran yang mengganggu sehingga pendengarannya terganggu. Terus kemudian juga misalnya kalau si anak juga punya riwayat berada di tempat yang bising atau bagaimana, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini ada pertanyaan, Dok, di Instagram dari Dewi Tania Dewi. Pagi dokter, selamat pagi. Apakah benar konsumsi obat rutin bisa membuat gangguan pendengaran pada anak terganggu? Ya. Gangguan terganggu. Sudah gangguan terganggu. Ya. Memang ada beberapa obat, tidak semua ya, ada beberapa obat yang berefek samping menurunkan pendengaran atau merusak telinga bagian dalam kita. Tidak semua ya, beberapa jenis obat misalnya ya, seperti obat OAT ya, TBC itu ya. Oh, obat TBC. Ya, itu tidak semua juga, hanya yang ada yang membuat efek samping terjadi menurunkan pendengaran. Kemudian obat-obat kemoterapi, tidak semua juga, tapi ada yang bisa membuat atau berefek samping merusak sel-sel pendengaran. Itu memang. Nah, ini saya juga belum tahu kejelasannya obatnya apa. Terus sudah berapa lama paparannya? Kalau cuma sekali 2 kali saya rasa nggak mungkin ya, Dok. Karena tentu ada dosis dosis letal atau dosis yang dimana obat itu bisa mengakibatkan gangguan pendengarannya itu ada dosis maksimum atau dosis batasan, sepanjang pemberiannya sesuai, tidak melebihi batas letalnya atau juga belum terlalu lama. Ya itu kan beda-beda tentunya ya. Tiap obat berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui lebih pasti, biasanya kalau kita memberikan terapi yang obat itu misalnya seperti untuk kemoterapi ya, dari hal-hal ini yang sering untuk THT aja, saya ngomong untuk yang kanker di THT misalnya kanker nasofaring ya, itu kemoterapi dengan cisplatin, kita pakai carboplatin. Nah, itu memang berefek samping menurunkan atau merusak merusak telinga bagian dalam, organ telinga bagian dalam. Nah, itu sebelum kita pantau terus, sebelum kita berikan, kita lakukan cek pendengaran. Nanti pemberian pertama, setelah pemberian kemo pertama kita lakukan lagi, pemberian kedua kita lakukan lagi. Jadi kita pantau ya, pasti akan selalu di follow up ya, Dok ya. Untuk mencegah agar gangguan pendengarannya itu tidak semakin parah. Tapi kalau
kita menghentikan, udah nggak boleh ini ya, tidak begitu ya. Kita masih tetap memberikan terapi untuk penyakitnya, tetapi kita juga bisa mencegah atau mengurangi bahkan mengendalikan efek samping terutama pada gangguan pendengaran. Ya, itu semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak Dewi Tania Dewi di Instagram. Tidak ke Muardi kita lakukan screening ya dong. Kita lakukan deteksi dini gangguan pendengaran akibat konsumsi obat-obat tertentu yang berefek samping pada fungsi pendengaran. Ya. Nah ini Dok mau tanya dari Lia Dekiva. Dok mau tanya, apakah anak dengan JBL labiopalato perlu dilakukan tes pendengaran? Karena umur 2 tahun pada saat ditanya belum, responnya kurang. Ya. Tapi sudah bisa ngomong wawan. Nah, terima kasih Dok. Ya, ini ya. Terkadang suatu kekurangan atau suatu sindrom yang terjadi pada anak itu tidak berdiri sendiri. Maksud saya di sini ada nih seorang datang dengan anak bayi baru lahir atau anak ya, anak kita ngomong anak di bawah 2 tahun apa namanya? Baduta ya, bawah 2 tahun, batita ya. Datang dengan keluar katarak kongenital. Nah, dia juga apakah dia murni hanya katarak kongenital? Kan bisa saja ada penyakit yang lain, kelainan bawaan yang lain ya. Kalau di bidang saya ya ada kelainan pendengaran juga. Ini yang sering datang ke kita. Jadi tidak murni satu anak ada satu kelainan saja, tapi kadang-kadang ada beberapa kelainan. Nah, kemungkinan apakah dengan CBL atau apa perlu dilakukan tes? Ya, saya bisa memberikan saran sebaiknya kita lakukan sejak lebih dini lebih baik diketahui, karena biar kita bisa segera melakukan penata laksanaan lebih lanjut. Bagaimana ini, kasihan kalau masih ada sisa pendengarannya, masih bisa kita rangsang agar si anak bisa mengejar ketinggalannya. Kan sudah 2 tahun ya, harusnya sudah bisa kalau 2 tahun. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Dok mengenai perkembangan bicara, proses perkembangan bicara dan bahasa pada anak nih yang normal ya. Ya memang, jadi gini, kadang-kala ini mitos ya yang masih beredar, sering beredar di masyarakat. Itu ada anak yang anak saya ini sampai usia segini kok belum bisa bicara ya Dok. Apa karena memang anak saya itu pengen berjalan dulu baru bisa? Itu kan banyak ya. Iya Dok. Nah, itu sebenarnya kalau saya kurang betul ya. Jadi anak usia 6 bulan itu sudah mulai babbling, menirukan mamam, bergumam. Nah, kalau memang ada itu kok belum, terus kemudian juga tidur ada petir kenceng, dia tidak terbangun, tidak kaget. Nah, itu harus waspada, warning nih ya, harus segera dilakukan deteksi dini ya. Jadi ya kita bisa ditampilkan Mbak untuk videonya. Ini kita lihat di perkembangan. Sini videonya saja ya. Videonya. Ya. Screening pendengaran bayi baru lahir menurut data WHO itu ada pertanyaan 432 juta orang dewasa dan 34 juta anak-anak. Itu ada pertanyaan di terapi. Screening bertujuan untuk mengetahui kadar pendengaran screening muncul. Apakah kita curiga ada gangguan pendengaran bila pada usia tertentu anak mendengar tidak secara sesuai dengan usia perkembangan bicara? Loh, mati. Ya, Dok, ini kita jawab pertanyaan dulu aja ya Dok ya. Ini ada pertanyaan di Facebook. Di Facebook ada pertanyaan dari ini ada yang menyapa dulu nih di Facebook, Zizi Fitri Handayani. Selamat pagi dokter, dari Kupang loh. Dari Kupang loh Dok. Kupang jauh ya? Jauh sekali. Yang kita sudah jam berapa ini ya? Selamat siang berarti ya? Sudah hampir siang ya. Kita kan Sobat Muardi ini dari Sabang sama Merauke Dok. Wah, hebat. Ini ada pertanyaan nih Dok di Facebook dari Wicak Surban. Dok, apakah gangguan pendengaran pada bayi bisa terdeteksi saat dalam kandungan? Apa ciri-ciri bayi dengan pendengaran yang terganggu ya? Tadi sedikit sudah disampaikan nih sama Dokter Novi tadi ya Dok ya. Ya,
Untuk deteksi dini, yaitu memang kita lakukan setelah bayi lahir ya. Segera setelah bayi lahir, terutama untuk bayi-bayi yang mempunyai resiko tinggi, mungkin yaitu tadi ibunya pernah mengalami infeksi TORCH, atau kemungkinan juga proses kelahirannya mengalami asfiksia, terus kemudian bayi yang telah itu begitu lahir ternyata ditimbang bayinya lahir rendah, berat badan lahir rendah, berat badan lahir rendah, atau bayi yang lahir kurang bulan, ya itu harus segera mungkin. Terus kemudian ciri-ciri bayi dengan pendengaran yang terganggu, sederhana sebenarnya. Kalau bayi baru lahir kita tidur ya, ternyata ada pintunya nutup, ibunya jebret, dia santai saja, kalem saja. Kemudian juga ada hujan pada petir, dia juga tidak kaget atau apa, nah itu memang sudah harus waspada ya. Harus waspada, harus segera. Ya, seringkali kan ini dok ya, orang tua mitosnya bayi kagetan. Sebenarnya kan itu refleks primitif pada bayi ya dok ya. Kalau bayi baru lahir sampai dengan usia 5 bulan kan itu kagetan. Ya? Nah kalau mitosnya harus digebrak nih biar nggak kagetan. Nah, itu sebenarnya mitos kan ya dok. Justru kalau bayi tidak kagetan di usia segitu, waspada nih, ada gangguan pendengaran ya dok ya. Ternyata harus hati-hati. Ada apa nih dengan anak saya? Ya ini mau Nah, perkembangan bicara dok tadi dok ya? Survei secara epidemiologi ya, ada sekitar 34 juta penduduk dunia yang mengalami gangguan pendengaran di usia bayi dan anak. Banyak ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya untuk videonya. Nah ini bisa dilihat nih untuk Sobat Muardi, ini adalah video tentang screening gangguan pendengaran pada anak ya. Di Muardi ini ya. Ini sudah bisa dilakukan di Muardi ya dok ya? Ini di Muardi nih. Nanti untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Ini kok nggak bareng ya? Gejala gangguan dengar yang dikeluhkan orang tua adalah keterlambatan bicara pada anak dan tidak respons saat ada bunyi. Deteksi gangguan pendengaran pada anak melalui universal bronchial screening yang akan bersama dari sebelum dilakukan rumah sakit. Ini ada lagi pertanyaan nggak? OAE adalah screening pendengaran untuk menilai sel rambut yang terdapat pada rumah sakit. Jadi ada beberapa pemeriksaan, salah satunya adalah OAE. Ini untuk agar kita mengetahui adakah gangguan di koklea, gangguan fungsi di koklea. Ya. Selanjutnya adalah BERA. Pada pemeriksaan BERA, nah, ini yang dilakukan di Muardi ya. Jadi anak ditenangkan dengan ditidurkan. Jadi pemeriksaan ini sangat objektif ya, karena kalau tidak dengan BERA, misalnya dengan odometer kan tidak memungkinkan karena anak tidak kooperatif ya. Kalau ini kan jadi anak ditidurkan, kemudian kita bisa objektif menilainya. Kemudian ASSR ini menentukan ambangnya berapa, ambang gangguan pendengarannya. Habitasi dilakukan dengan alat bantu dengar dan implan. Selanjutnya, sisa pendengaran yang masih ada kita rangsang terus dengan menggunakan alat bantu dengar. Ya. Setelah dilakukan alat bantu dengar ya, yang utama adalah melatih anak itu untuk berkomunikasi. Ya, itu dengan AVT namanya, auditory verbal therapy. Kalau mirip dengan terapi wicara, tetapi kalau terapi wicara itu berdasarkan gestur atau gerakan ini, tapi kalau AVT itu dengan sisa pendengaran yang masih ada digunakan alat bantu dengar untuk membantu mendengar dan untuk belajar berbicara. Itu kita sudah bisa ya dok melakukan ya di Solo rumah sakit? sudah ada, tapi kalau ya? di ini belum. Di Solo sudah ada ya. Ada pelatihannya. Jadi kalau hanya kita menggunakan alat bantu dengar saja tanpa
selanjutnya dilatih untuk berkomunikasi, ya ibarat kendaraannya udah bagus, nggak bisa jalan karena tidak ada stimulasi. bensinnya. Oh iya. Jadi tetap harus dioptimalkan dengan dengan apa tadi? AVT tadi auditory ya. verbal terapi. Ya, jadi walaupun sudah dengan memakai alat bantu dengar, tetap harus dioptimalkan. Dioptimalkan lagi. Ya. Kemudian kalau dalam 6 bulan sampai dengan 1 tahun pemakaian alat bantu dengar sudah, kemudian AVT juga sudah, tetapi si anak kok masih susah mengikuti, boleh dilakukan ini cochlear implant, pemasangan cochlear implant. Alhamdulillah di Muwardi juga sudah bisa ya dok ya bisa. melakukan implan koklea ya. Ya dulu sudah 9 pasien. Sebelum COVID 9 pasien sudah pernah kita lakukan cochlear implant. Tapi ya tetap terus dengan AVT. Ya, alhamdulillah perkembangannya juga bagus ya dok ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dok di Instagram dari Ardian Bayu Adok. Anak saya sering mengeluhkan sakit gigi dan telinganya sakit. Apakah ada hubungannya antara gigi dan telinga? Apakah gigi sakit terus-menerus bisa merusak pendengaran anak saya? Oh ya. Ini titik tangkapnya adalah pada nyerinya ya, nyeri yang menjalar atau river pain. Jadi di saraf facial ini ada saraf yang nyeri ya. Jadi sakit gigi nyerinya bisa sampai ke telinga. Ataupun dibalik, sakit telinga pun ada terasa juga saat kita mengunyah. Kita pernah sakit telinga, terus kemudian kita makan, saat mengunyah pun kok seperti rahang dan gigi pun terasa nyeri. Itu memang ada river pain, nyeri yang hubungannya beralih memang ya dok ya ke telinga. Kalau merusak pendengaran, karena proses pendengaran itu mulai dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, hingga telinga bagian dalam. Nah, kalau merusak sih ya tidak ya, tapi ya itu tadi nyerinya yang mengganggu. Belum tentu ya. Belum tentu. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi kali itu. Sakit gigi itu juga sakit. Iya, lagunya itu daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini gitu. Iya. Sakit gigi itu juga sakit kok. Bahkan sakit gigi yang tidak diobati atau tidak termaintenance dengan baik itu juga bisa berakibat ke sinusitis. Nah, itu THT lagi tuh kasusnya dokter Novi lagi tuh. Ya, ini ada pertanyaan dok. Terima kasih dok Mas Ardian Bayu, semoga terjawab pertanyaannya. Ini ada lagi pertanyaan di Facebook dari Prita Mama Fafa. Dok, terapi pada bayi yang mengalami gangguan pendengaran bisa dimulai usia berapa? Terapi ya, yang penting adalah penegakan diagnosisnya sedini mungkin ya. Itu tadi usia baru lahir, kemudian 3 bulan sampai periode keemasan bayi, seorang bayi itu untuk belajar menirukan babbling dan sebagainya adalah 6 bulan. Ya, yang intinya kita tegakkan dahulu, benar tidak ini anak ini mengalami gangguan pendengaran atau pendengarannya baik tapi ada gangguan di pusatnya, misalnya seperti yang di dunianya sendiri di dalam anak autis ya, atau ada lagi pemusatan ya, gangguan ADHD ya, itu kadang-kadang dipanggil karena dia dengar saat dipanggil, karena setelah dilakukan screening pendengaran ternyata pendengarannya tidak ada masalah, cuman orang tua masih mengeluh, ini anak kok dipanggil nggak mau nengok, ini pasti ada something yang lain. Nah itu makanya kita untuk terapi atau penata laksanaan kita selalu kerjasama dengan bagian tumbuh kembang anak. Nah, ya itu ya ayah bunda, kalau misalnya ketemu putra putrinya misalnya kurang respon, tidak sesuai dengan usianya, bisa dikonsultasikan dengan dokter Novi, spesialis THT di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Apakah betul ada gangguan pendengaran atau tidak? Nah, ini ada pertanyaan lagi dok di Instagram dari Latasya Kina. Dok, apakah gangguan pendengaran baru muncul di usia sekolah? Bagaimana cara kita merawat pendengaran anak ya? Ya, seperti saya katakan di depan, gangguan pendengaran itu bisa muncul di usia berapapun ya.
Kalau ini yang ditanyakan di usia anak sekolah, yaitu penyebabnya bisa dari infeksi ya, infeksi penyakit, infeksi virus, infeksi bakteri, misalnya ada ISPA yang yang sering jadi congekan itu ya dok ya? ISPA yang tidak tertata laksana dengan baik. Artinya biasalah itu batuk pilek nanti kan biasanya sembuh sendiri. Itu sangat-sangat tidak betul ya. Karena apa? Kalau hal tersebut dibiarkan, akhirnya infeksi yang awalnya hanya batuk pilek gitu ya. Bukan hanya batuk pilek itu juga ya. Jangan pernah meremehkan batuk pilek penyakit ya. Semua penyakit itu punya kans yang sama untuk menjadi sesuatu. menjadi sesuatu. Nah, harus segera ditangani dengan baik ya, karena takutnya terus menjadikan infeksi di telinga. Nah, lama-lama keluar cairan. Nah, kalau keluar cairan itu ya ini seringkali ditanyakan kan dok pada pasien-pasien. Ya, kalau ini kecongean gitu, bahasa Jawanya congean ya. Congean itu bisa media supuratif gangguan pendengarannya apakah bisa terganggu? Iya, pasti. Tapi bisa secara konduksi atau telinga yang bagian luar sampai dengan tengah yang terganggu, atau bahkan sudah campuran gangguan pendengarannya. Jadi ya gangguan hantaran udara dan hantaran tulangnya ikut terganggu. Nah, infeksinya kan terus menerus nih, tidak diobati dengan baik, jadi bisa tuli gitu dok? Bisa menurunkan pendengaran. Tuli itu ada tuli ringan, ringan sedang. Nah, itu nanti juga bisa berpengaruh. Bisa saja yang awalnya hanya ringan dia tidak dirasakan. Kalau ini terus terjadi infeksinya dan terjadi komplikasi sampai ke telinga bagian dalam, ya akhirnya bisa sama sekali tidak mendengar. Gitu akan mengganggu proses dia berkembang, proses dia belajar. Dan tapi sebenarnya dok, kalau tuli pada anak itu pada beberapa kasus yang paling sering mungkin karena otitis tadi ya dok ya, yang congean itu kalau dia menurunkan fungsi pendengarannya apakah bisa kembali seperti semula dok? Seperti normal kembali gitu? Tergantung. Kita tidak pernah memberikan harapan pendengaran itu akan kembali normal, karena pendengaran itu sesuatu yang ya saat berhubungan dengan saraf pendengaran itu hal yang kalau sudah sampai ke telinga bagian dalam itu untuk mengembalikan ke normal itu memang sulit ya. Tapi di sini intinya adalah infeksi itu tidak makin parah. Infeksi pada telinga itu tidak makin semakin ke dalam. Nah, itu yang berbahaya karena ya organ telinga ini sangat berdekatan dengan sistem saraf pusat otak. Nah, takutnya kalau ini terus ke dalam terjadi abses otak dan sebagainya. Nah, itu kan komplikasi. Ya. Kesananya itu yang itu juga sangat berbahaya. Jadi ya istilahnya lebih awal, lebih baik, sehingga sering-seringlah cek untuk telinga. Pemeriksaan telinga 6 bulan sekali. Jadi sarannya adalah pemeriksaan telinga anak 6 bulan sekali ya. Yang seperti jangan dibiasakan membersihkan telinga sendiri dengan menggunakan cotton bud atau dengan besi yang itu loh yang sering. Nah, itu juga sangat berbahaya. Ini kita tidak tahu nih terlalu dalam sampai kemana. Akibatnya bisa menusuk gendang telinga. Jadi sebenarnya tidak disarankan ya dok? Sangat tidak disarankan dan juga bisa membuat luka saluran telinganya. Dan itu bisa mengakibatkan infeksi otitis eksterna, nanti sakit gitu. Ya, makanya jadi penggunaan cotton bud tapi kalau hanya di telinga luar aja luar boleh? Saja ya, telinga untuk gitu boleh? Yang dalam kita sangat-sangat tidak menyarankan, lebih baik periksa ke dokter PHT untuk dibersihkan atau rutin tiap 6 bulan sekali. Sakit nggak dok? Karena pertanyaannya sakit nggak dok? Baru disuruh duduk aja udah. Nggak ada yang. Kita selalu mengutamakan kenyamanan dan keamanan pasien. Setiap kali kita melakukan tindakan, ya. Sekecil apapun tindakan itu, yang kita utamakan adalah kenyamanan dan keamanan pasien. Ya, kalau mau membersihkan telinga langsung ketemu Dokter Novi Oke. di Rumah Sakit Dr. Muardi. Terus
Ini ada pertanyaan lagi nih dok di Instagram. Ini bagus sekali pertanyaannya dok. Apakah berbahaya jika anak-anak yang menginjak remaja sering menggunakan headset atau earphone untuk mendengarkan musik lewat handphone ya? Ya, ini sering ya sekarang udah istilahnya pendidikan komunikasi belajar Pembelajaran itu jarak jauh online. lewat online itu juga sudah sering menggunakan headset, ditambah setelah sekolah atau setelah program itu mereka masih suka ngegame pakai headset, dengerin YouTube, musik-musik kesukaannya. Pada prinsipnya yang merusak saraf pendengaran itu jika mendengarkan dengan menggunakan headset melebihi separuh dari volume. Oh. Ya. Melebihi dari volume yang ada di. 60% lah. Oh gitu. Ya, separuh dari volume paling keras. Jadi misalnya pakai laptop nih, itu kan ada ya penunjuknya itu. Kalau pakai laptop ada 50%, 60%, 100% iya, gitu. Kalau lebih dari separuh, ya, katakanlah 60 lah, itu sangat berisiko. Justru sebenarnya apalagi jika melebihi 1 jam dia dengan itu. Nah, kadangkala kalau sudah ngegame, apalagi dengan gamenya itu bising yang impulsif, yang meledak kayak tembakan, dak itu ya. Saya sering lihat anak saya. Susah juga memang. Lagi yang tembak-tembakan itu kan bunyi yang impulsif ya, yang meledak-ledak. Nah, pasti itu lebih dari 50% dari volume. Apalagi udah mau selesai diajak temennya di japri, ayo main lagi. udah lanjut. Oh ya. Jadi sebenarnya gadget pun handphone tuh kayak ada peringatan ya dok. Iya. Sebenarnya ya. Tidak melebihi dari 50%, 60% lah ya, 50% dalam waktu 1 jam. Ya. 60 menit. Kita ada rumusnya 60/60 gitu. 60 volume, 60% volume, 60 menit. Ya, itu. Jadi itu ya ayah bunda yang punya putra putri di rumah. Jadi volume kalau menggunakan headset tidak boleh lebih dari 60%. Ya, dan 50 ke atas ya, 60 lah. 60% dan tidak boleh lebih dari 60 menit ya. Ya. Nah, itu kadang-kala suka dengerin musik kesukaannya yang iramanya ya, kita kan selera orang beda-beda ya. Kalau saya udah tua seleranya udah yang lembut-lembut gitu ya. Kalau yang masih muda mungkin yang koplo yang koplo ketiduran dibawa sampai tidur. Nah, itu bahaya sekali. Iya. Jadi sebaiknya mendingan nggak pakai headset dong dok? Sama aja? Ya itu tadi asal prinsip 60. Ya. Ya kalau kita seperti sekolah ya memberi pelajaran ya. Pembelajaran jarak jauh online. Ya itu biasanya sih volumenya nggak terlalu tinggi dan tidak impulsif ya jenis suaranya. Ya, beda kalau game itu kan sangat impulsif ya. Lagi yang tembak-tembakan itu hati-hati. Ya. Ya. Semoga terjawab ya. Ini mewakili pertanyaannya ayah bunda pasti, yang punya putra putri di rumah. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram, dok. Apakah ada tips untuk membersihkan telinga pada bayi atau anak? Apakah benar tidak boleh sering menggunakan cotton bud ya? Tadi sama pertanyaannya ya dok ya. Ini masalahnya bukan sering atau tidak ya. Memang kalau untuk membersihkan telinga masuk cotton bud ke dalam itu sangat berisiko, sangat berbahaya karena apalagi bayi ini ya, kadang-kadang dia bergerak, kadang-kadang tangannya kalau pas ini masuk ya nyampluk. Pas ini masuk bisa melukai ya, melukai liang telinganya, apes-apesnya sampai ke gendang telinga. Dan makanya itu sangat membahayakan bayinya nih ya, pada bayi kan. Apalagi kalau anak-anak kadang-kadang juga nggak bisa diam nih, dibersihkan telinga, tahu-tahu ada es itu lewat langsung gitu. Iya, langsung pergi dong, berbahaya ya, bisa melukai, bisa tertusuk nanti gendang telinganya. Ya, semoga terjawab nih. Rutin saja tiap 6 bulan sekali ke dokter Muardi ya. Rumah sakit Dokter Muardi ya, nanti ketemu Dokter Novi.
Tidak Ya. sakit kok. Nggak sakit ya dok ya? Sama sekali. Nggak sakit loh kalau dibersihin Saya telinga tenang itu. buat anaknya. Ya, yang penting kadang-kadang kan orang tua suka nanti disuntik loh sama dokter loh, itu jangan ya Aduh, bunda udah. itu. Jangan pernah melabelisasi kalau di dokter itu disuntik dan disakiti. Nanti ketika anaknya betul-betul membutuhkan perawatan, periksa ke dokter, wah, nanti kita akan kesulitan untuk memeriksa lebih dalam. Iya, akhirnya kan. Akhirnya nanti tidak terdiagnosis dengan tepat dan tidak tertangani dengan tepat. Itu pesan Dan juga saya. untuk perkembangan psikis anaknya Iya. kan, itu karena anak itu akan trauma ya, trauma kan dibawa terus. Ya, nah ini dok, ini ada juga nih pertanyaan bagus sekali nih. Dari Janitra Aca, dok, apakah ada tips untuk bayi usia 7 bulan yang akan pergi dengan pesawat untuk keamanan telinga dan kenyamanan anak selama di pesawat? Yang pertama pastikan dulu anak yang akan kita ajak untuk naik pesawat itu dalam kondisi sehat. Artinya tidak dalam Usia berapapun ya dok? Iya, yang namanya anak kan ada batasannya ya, Ya. sampai usia berapa anak itu 16 ya, 16 yang 18 tahun. 18 tahun itu tidak dalam kondisi batuk, pilek. Itu yang pertama. Ya, kalau andai kata pun ada mungkin sudah kemarin habis flu nih masih sedikit-sedikit boleh, tapi ada mungkin ada dekongestan atau apa untuk Karena kalau batuk pilek dia menyumbat liang telinga gitu atau gimana karena dok? berhubungan dengan ketinggian ya, semakin tinggi tekanannya juga akan Semakin tinggi. meningkat kan. Nah, itu akan membuat yang sedang batuk pilek ini tekanan negatifnya ke saluran telinga. Jadi Tuh. nyeri ya. Bahaya, nyeri itu kan yang ditimbulkan. Iya. Ini bahaya kalau sedang batuk pilek terus kemudian dia di pesawat tertidur ya. Udah bangun-bangun sampai ini bisa saja pecah dalam telinga. Karena gitu. tekanan yang tinggi di kafum timpani di telinganya, tekanan negatif yang tinggi yang bisa mendesak, akhirnya bisa keluar cairan itu tadi, congak itu tadi. Walaupun nggak ada, oh ya. Ya. Tapi kalau misalnya Tapi dok, kalau bisa, kalau sedang batuk pilek ya usahakanlah di pesawat itu diajak bicara, digojeki biar dia tidak biar dia bisa membuka menutup mulut atau disusui. disusui ya, disusui. Artinya menganyut itu kan ada refleks untuk membuka saluran tuba telinganya. eustachius. Oh Ya. iya. Kalau yang Jadi itu sudah mengurangi tekanannya ya dok ya? ya agak menstabilkan ya, bisa menstabilkan. Atau kalau tidak diberi permen karet lah, kan bisa. Ya, kalau zaman dulu kan dibagi-bagi permen tuh kalau di pesawat. Sekarang enggak. Sekarang ada nggak? Sekarang udah enggak dok. Oh, masih lah, masa enggak? Nah kalau misalnya dok diberi headset boleh nggak? Itu bermanfaat nggak sih dok? Kadang-kadang biar itu intinya kan kita membuka, selalu membuka mulutnya seperti mengunyah. Kalau headset kan malah memberi kebisingan ya, malah memberikan. Karena dulu waktu saya kecil sering kalau naik pesawat disumpel telinganya dok pakai kapas. Ya itu karena mungkin duduknya di dekat mesin pesawat, bisingnya itu ya, biar tidak terpapar bising. Nah, terus nyambung dok pertanyaannya ini. Kadang ada beberapa orang tua yang sering menanyakan dok usia berapa sih bayi itu aman dibawa naik pesawat gitu untuk masalah pendengarannya, apakah dari usia 3 bulan atau dari berapa bulan? Itu tadi sama aja ya dok? Sama di pesawat pastikan dulu anak saya ini kondisi tidak sedang batuk, pilek, demam ya. Terus kemudian juga demam kan takutnya kalau bayi demam itu ada infeksi di telinganya juga ya, kita kan nggak tahu ya anak demam tiba-tiba demam itu memang kan harus kita periksa ya. Terus kemudian kalau ini di dalam, kalau anak sehat di dalam pesawat kita disusuin, dikasih minum, diajak ngobrol, digojekin, ngobrol gimana ini ya, jadi apa, disendagurain gitu, kasih makan ya cemilan 3 bulan boleh makan apa. Yang anak-anak mungkin bisa dikasih cemilan ya dok? Cemilan, permen karet nanti gigis ya. Permen karet nanti tertelan dok. Ya, semoga terjawab nih pertanyaannya. Karena dari itu tadi menyusui itu akan menurunkan tekanan. Di tuba eustachius si anak. Kalau nyusu pakai botol juga sama aja kan ya dok? Boleh sih. Ya. Saya posisinya betul ya. Oh jadi posisinya itu juga menentukan dok biar untuk mengurangi kan tekanan. Secara anatomi posisi dari saluran tuba eustachius
ya itu beda dengan dewasa secara anatomi. Kalau yang anak itu lebih mendatar ya. Kalau dewasa itu agak sudah berkembang kan, jadi dia agak menyudut, meninggi. Jadi kalau pada anak lebih rentan atau lebih berisiko. Apalagi kalau sampai kesedak posisinya minum. Nah ini yang sering terjadi ya pada baby sering ibunya mungkin disambi nyuci, disambi apa, anaknya tidur, terus ini apa, botol dotnya itu cuman dikasih apa, bantal ya, bantal atau guling di sampingnya, terus anaknya itu berbahaya. Karena apa, kalau anak itu tersedak terus kemudian saluran tuba eustasisnya pada anatomi anak kan mendatar, itu bisa masuk ke saluran ke apa, saluran tuba eustasisnya itu yang sangat membahayakan. Jadi menyusui yang betul adalah dengan posisi setengah duduk ya, yang agak ditinggikan kepalanya. Dan kalau ASI sudah ya, tapi kalau botol kan harus dipegangin, takutnya kalau si anak ada tersedak atau ada muntah, gumoh. Kadang si anak bayi suka gumoh ya, tahu-tahu masuk gitu kan. Itu berbahaya sekali. Ya, semoga terjawab nih pertanyaannya. Lia Dekiva, dokter kalau mau ketemu dokter Novi di mana dok? Di Pavilion Cendana ya dok? Setiap hari ya dok? Saja saya ada di sini. Iya, pasti ada dokter Novi, ada di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Silahkan kalau mau konsultasi dan bertemu dengan dokter Novi, spesialis THT konsultan ya. Ini kita lanjut, ada pertanyaan lagi di Instagram dari Fanya Zahra. Dok, apakah semua anak yang terganggu pendengarannya akan terganggu bicaranya? Ya, ini juga bagus sekali nih pertanyaannya nih dari Mama Fanya. Ya, otomatis ya. Karena peranan fungsi dari pendengaran itu adalah untuk perkembangan proses bicara, bahasa, ya, dan kemudian untuk komunikasi verbal. Ya, jadi memang sangat penting ya untuk deteksi dini atau screening dini pendengaran. Karena ya itu tadi, karena dia fungsinya adalah untuk perkembangan bicara, bahasa ya, mungkin ada di satu tempat yang bahasanya nggak hanya satu kan ya, itu biar bilingual ya, biar dia bisa berkomunikasi secara verbal dengan baik. Tidak ketinggalan ya, karena sering kali keluhannya orang tua itu anak saya umur sekian belum bisa bicara seperti itu ya. Ya, nah, datang dengan ini kok bicaranya hanya ini aja ya. Jangan-jangan ada gangguan pendengaran nih ya, makanya harus segera dilakukan pemeriksaan, penegakan diagnosis pertama. Ya, masih ada pertanyaan lagi di Instagram ataupun di Facebook? Ya, kita masih ada waktu berapa menit? Kita masih ada waktu 10 menit. Silahkan ayah bunda ataupun sobat Muardi yang ingin bertanya ataupun kirim salam ke Dokter Novi juga boleh loh. Klik di kolom komentar ya. Saya kasih overview lagi ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dok di Facebook dok. Dari siapa ini Mbak? Dari Dwi Haryanti ya. Selamat siang Bu Dokter, salam dari Wonogiri. Oh ya, dari Wonogiri. Wonogiri ya. Saya mau tanya Bu, anak saya CBL lengkap. CBL itu tadi apa dok? Celah bibir. Apa? CBL. Bibir sumbing ya? CBL lengkap dok. Telinga kanan bentuk tidak sempurna tapi tampak lubang kecil. Sedangkan telinga kiri bentuknya tidak sempurna dan tidak tampak lubang sama sekali. Apakah masih ada kemungkinan dok untuk anak saya bisa mendengar? Ya, jadi gini, kelainan bawaan, ya, kelainan kongenital bawaan yang dibawa sejak lahir itu memang bermacam-macam. Ada yang daun telinganya kecil, tapi masih ada saluran atau masih ada kanalis auricularis eksterna atau liang telinga. Nah, terus kemudian ada juga yang itu tadi ya, kayak ini tadi ya, daun telinganya dia sempurna tapi tidak ada liang telinganya. Nah, untuk memastikan apakah anak ini masih bisa mendengar, kita tes. Karena fungsi pendengaran bisa saja dia tidak mempunyai daun telinga, tidak ada liang telinganya, tetapi ternyata dia masih bisa ya dok ya? masih normal ya.
saraf-saraf pendengarannya masih bagus lah. Itu nanti untuk selanjutnya akan dibuatkan liang telinga dengan operasi plastik ya, untuk pembuatan daun telinga. Di Muardi juga sudah pernah. Bisa ya. Oh ya. Nah, itu tadi pertanyaannya dari Mbak Dwi Haryanti di Wonogiri. Semoga terjawab ya. Jadi silakan sarannya dibawa ke rumah sakit Dr. Muardi ya, Dok, untuk ya, untuk dilakukan. Tegakkan dulu apakah dengan kondisi seperti ini masih ada fungsi pendengarannya masih bisa atau enggak gitu. Ya, kalau sudah ada kita latih untuk operasi, untuk lakukan penata laksanaan selanjutnya. Ya. Ini ada lagi di Facebook dari Mini. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Apakah gigi berlubang pada anak dan flu Singapura bisa berpengaruh pada pendengaran anak? Ya, flu Singapura itu kan penyebabnya virus ya. Jadi virus itu bisa mengenai kemana-mana. Intinya kan itu. Kalau daya tahan si anak itu, daya tahan tubuh atau imunnya bagus, kemungkinan ya bisa segera baik, tidak komplikasi kemana-mana. Kalau virus ya bisa saja kemungkinan akan terjadi. Masih sangat mungkin tetap ya, Dok, ya? Ada kemungkinan lah, karena penyebabnya karena itu infeksi virus ya. Terus kemudian ya untuk memastikannya kita lakukan, lebih baik lah kita lakukan deteksi diagnosisnya. Ya, gitu. Semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak Mini. Ini ada di Instagram. Dok, adakah cara mencegahnya? Oh, mungkin mencegah gangguan pendengaran pada anak. Ya, kalau itu tadi waktu kita berjalan panjang ya, waktu hamil itu juga rutin ANC, jaga kondisi. Istilahnya ya ibu yang hamil ya benar-benar harus berjuang untuk menjaga kondisi tubuh dan karena dia membawa bayi ya, jadi memang dia harus hati-hatilah ya selama kehamilan ya, rutin kontrol karena memang bayi dengan lahir rendah, terus kemudian juga bayi dengan kurang bulan prematur. Ya, prematur itu berisiko tinggi terjadi gangguan pada pendengarannya. Ya, terus ini ya. Kemudian setelah lahir pun ya dijaga dengan baik ya, artinya imunisasinya ya harus lengkap karena infeksi yang disebabkan oleh virus misalnya campak, cacar air itu bisa berkomplikasi ke saraf pendengarannya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Dok di Instagram. Banyak sekali loh Dok pertanyaannya Dok di Instagram maupun di Facebook nih. Dok, dari Rina Kamilia, Dok, apakah mengajak bicara bayi dalam kandungan bisa untuk mencegah gangguan pendengaran? Mungkin untuk menstimulasi barangkali ya. Bermanfaat nggak? Mengajak bicara bayi bisa mencegah gangguan pendengaran. Karena kan gini ya, karena penyebab gangguan pendengaran itu kan banyak ya. Kadangkala seorang ibu yang hamil itu tidak menyadari bahwa dia sedang sakit terkena infeksi virus ya. Kadang-kadang campak pada dewasa itu campak lah, kita ngomong campak ya. Kadang-kadang pada campak yang menyerang orang dewasa terutama pada hamil ya, kadang-kadang tidak menunjukkan gejala yang khas misalnya seperti demam dan apa, tapi kadang-kadang ya hanya gatal atau ruam-ruam saja dan badan juga cuman greges sedikit. Nah, itu bisa saja menjadi penyebab dari ini gangguan pendengaran. Jadi ya untuk mencegah ya lebih baik ini ya meningkatkan stamina tubuh ibunya pada saat kehamilan ya, hati-hati pada saat kehamilan, benar-benar harus dijaga ya. Yang kadang-kadang tidak menyadari bahwa waktu hamil pernah terkena itu yang banyak terjadi setelah kan kita kalau mau meriksa pasien dengan bayi dengan seperti itu kita tanyakan latar belakang ya. Pernah nggak Bu? Ini dulu pernah saya gini, baru ya itu kemungkinan adalah pernah terkena campak. Ya, itu semoga terjawab pertanyaannya Mbak Rina Kamilia di Instagram. Kita masih ada waktu berapa menit? Waktunya kurang dari 5 menit ya.
Ya, dokter, kita mau closing statement nih. Sebelum kita closing statement, untuk teman-teman Sobat Muardi, ayah bunda yang tidak sempat melihat Instagram live maupun Facebook live hari ini, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di YouTube dan di Facebook RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, dan subscribe, dan juga share ya akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan di YouTube. Ya dok, kesimpulannya apa nih dok? Sekalian closing statement kita hari ini dok, mengenali gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Ya, deteksi dini sangat penting. Andai kata ini sudah lewat dari masa ini, ya segera mungkinlah dibawa ke, kalau menemukan ada yang tidak harusnya begini, kok si anak saya belum begini, belum bisa begini, mohon segera dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga penata laksanaan lebih awal lebih bagus, biar tidak ketinggalan dalam sesegera mungkin ya dibawa periksa ke dokter. Jangan cuma sekedar baca-baca di Google ya dok. Ya, dicocok-cocokkan. Cocok-cocokkan ya. Silahkan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muardi untuk langsung diperiksa sudah lengkap langsung. Di sini alatnya. Pemeriksaan untuk gangguan pendengaran sudah sangat lengkap ya dok ya di Rumah Sakit Dr. Muardi. Nanti bisa ketemu dengan Dr. Novi, spesialis THT. Dan kita selalu mengutamakan kenyamanan dan keamanan pasien. Terima kasih dokter. Sudah berkenan bergabung dan memberikan. Masih ada satu pertanyaan di Instagram. Satu pertanyaan di Instagram dari Katarina Wina. Dok, apakah janin bisa mendengar ketika hamil dan sering mendengarkan lagu-lagu klasik di perut? Apakah bisa melatih pendengaran bayi ya? Ini sering kali nih dok pertanyaannya. Gimana ya? Ya memang ada beberapa yang ini ya, tapi secara pendengaran ya memang kalau kita mau memastikan ya memang harus dilakukan pemeriksaan ya. Nggak apa-apa kalau untuk kenyamanan aja enggak. Maksudnya tidak ada salahnya ya dok ya, boleh ya. Kalau itu baik dan membuat istilahnya tidak ya lebih nyaman. Ya, katanya kan kalau sering mendengarkan lagu-lagu di perut itu bikin. Tapi kalau untuk memastikan bayi ini bisa mendengar atau tidak kan kita juga belum tahu ya. Belum ada penelitiannya. Makanya kan bukan ada penelitian karena kan deteksi untuk memastikan bayi itu mendengar atau terganggu atau tidak ya sesegera setelah lahir kita lakukan. Ya, kita semoga lakukan terjawab pemeriksaan itu tadi. Di Rumah Sakit Dr. Muardi tentunya ya. Ya, terima kasih dari Mbak Katarina Wina. Semoga terjawab pertanyaan di Instagram. Dr. Novi, terima kasih sudah bergabung hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang sudah terjawab. Semoga bermanfaat juga nih untuk ayah bunda dan juga Sobat Muardi di rumah. Saya akhiri ya. Sampai jumpa lagi di acara live streaming. Kesehatan. Ya, yang penting jaga kesehatan. Kalau ibu hamil juga tetap jaga kesehatan harus. Jaga kesehatan, tetap aktif, tetap sehat. Dan sampai jumpa lagi di acara live streaming RSUD Dr. Muardi seputar info kesehatan anak. Muardi Asa, Asu Asi, anak sehat, anak hebat di periode selanjutnya. Sampai jumpa.